Thank you very much, Mr. Afifatun, for this amazing podcast. Here I want to tell my student in Muhammadiyah, Shathupar. Trust me that the hard study and practicing never betray us. I hope you can reach success like my success at last. So, Cheo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hafi di mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, Akidah Akhlak kali ini kita akan mengambil tema akhlak terpuji yang kedua. Nah, ada yang menarik di akhlak terpuji ini bahwa materi ini adalah materi terakhir untuk Akidah Akhlak kelas 6. Minggu depan kita sudah masuk PH terakhir. Selanjutnya kita akan banyak latihan ke soal. Ya, untuk soal baik itu PAT maupun ujian akhir sekolah. Nah, kita lanjut. Akhlak terpuji yang kedua ini kita akan bahas tidak jauh dari kewajiban kita, yakni adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sesuai dari firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ini adalah salah satu wujud dari firman atau dalil dari Allah bahwa manusia diturunkan ke bumi, manusia disuruh hidup di bumi adalah sebagai khalifah. Ini kisahnya menarik, bahwa sebelum kita dijadikan khalifah di muka bumi ini, kita sudah ditentang oleh malaikat. Nah, kita pecah dari satu persatu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, wa idz qala, dan ketika rabbuka Tuhanmu lil malaikati berkata kepada malaikat. Nah, ini Allah berkata ke malaikat, ini sesungguhnya akunya ini kembali ke Allah, ja'ilun menciptakan fil ardi di dunia khalifah manusia ini. Qalu, malaikat ini berkata, ataj'alu fiha, apakah kau ingin menjadikan di dalamnya may yufsidu fiha, yang suka membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, dan kami ini malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Nah, jadi malaikat ini bilang, dan apa kok gak malaikat saja yang di bumi? Soalnya malaikat senantiasa bertasbih, senantiasa memuji, senantiasa menyucikan Allah. Nah, kemudian dibalas oleh Allah, qala, ini sesungguhnya aku, Allah berkata, ini sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah sudah memberikan pengetahuan ke malaikat bahwa manusia ini nanti bisa menjadi khalifah di bumi. Nah, kita lanjut. Apa sih tugas khalifah? Nah, fungsi kekhalifahan di bumi, kenapa? Karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Di bumi ini kita tidak sendiri. Ya, selain dari yang wujud, ada juga yang gaib. Nah, kekhalifahan ini kekhususan untuk yang wujud. Nah, di bumi ini makhluk hidupnya bukan hanya manusia saja. Ada hewan dan ada tumbuhan. Nah, oleh sebab itu Islam, itu mengatur untuk adab dan akhlak kita terhadap makhluk selain kita. Nah, di sini ada hewan. Nah, kita berkewajiban untuk menyayangi binatang. Yang selanjutnya adalah tumbuhan, kita berkewajiban untuk merawatnya. Nah, ini nanti kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, untuk menyayangi hewan atau binatang. Di sini ada banyak adab, cuma saya akan mengambil 5 saja karena kita memiliki waktu yang terbatas. Kalau 30 menit lebih nanti kuota kalian habis. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah memberi makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Nah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak berbelas kasihan, saya tidak akan dikasih ini. Nah, yang seperti kita ketahui, hewan itu asal muasalnya mereka berburu, kan? Kalau yang makan tumbuhan, ya makan tumbuhan hewan. Nah, kalau di akhir zaman ini mulai banyak gedung, mulai banyak pabrik, tempat mereka hilang, siapa yang kasih makan? Apalagi hewan-hewan yang dipelihara. Kalau kita sudah memutuskan untuk memelihara hewan, ya tentu kita harus juga memberikan makanan. Tidak hanya hewan yang kita pelihara,
kok kita tahu hewan di jalan, contoh ada anjing, ada kucing, kurus kering, ya kita wajib memberikan mereka makan. Itu adab kita yang pertama. Yang kedua adalah menyayangi dan kasih sayang kepadanya. Nah, di sini kalian bisa melihat hadisnya. Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Nah, Rasul mengutuk, ada burung terbang, main kita tembakin, nggak boleh. Kita boleh membunuh hewan, kita boleh memburu hewan, harus ada sebabnya. Yang pertama adalah buat makan, yang kedua adalah buat kurban, yang selanjutnya adalah karena mengganggu, berbahaya, boleh. Selain itu tidak boleh. Kita main bunuh saja nggak boleh. Nah, nanti ada dampaknya juga di kita, nanti akan dibahas di slide akhir. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah menyenangkan di saat menyembelih atau membunuhnya. Nah, ini ada ulama yang mengkhususkan kitab. Mereka membuat kitab khusus untuk membahas mengenai adab kita terhadap hewan sembelihan, hewan kurban. Jadi salah satunya adalah menajamkan pisau. Tujuannya apa? Agar hewan itu tidak merasa sakit saat disembelih. Ada lagi menjauhkan hewan dari pusat penyembelihan. Jadi hewan itu jangan sampai sebelum disembelih, jangan sampai lihat tempat penyembelihan, jangan sampai lihat darah teman mereka yang terbunuh. Suatu adabnya, hewan juga punya perasaan was-was, hewan juga punya perasaan takut. Nah, selain dari untuk kurban, ya, yang bukan kurban pun, nah, kita juga harus menyayanginya. Nah, kalau kita taruh mereka di kandang, ya kandangnya harus dibersihkan. Bahkan ada perusahaan di Swiss yang untuk peternakan, untuk mengambil susu hewan tersebut, sapi contohnya, ya, dia membuat sapi tersebut tidur di atas kasur-kasur air. Nah, kasur isinya diisi air. Supaya apa? Ya tujuannya buat sapi itu nyaman dan rileks. Nah, ternyata hasilnya bagus, susunya lebih berkualitas dan banyak. Nah, keuntungannya ya kalau kita memberikan ke hewan, keuntungannya kembali ke kita sendiri sebenarnya. Nah, selanjutnya yang keempat, tidak menyiksa dengan cara penyiksaan apapun. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya kan, bahwa kalau kita memiliki peliharaan, contoh itu kucing, baik itu burung, kalau kita sudah memutuskan memelihara, ya tentu kita harus menyuplai apapun kebutuhan mereka, baik kandang yang bersih, makanan yang sehat, gitu, dimandiin. Nah, ya karena kita sudah memutuskan untuk memelihara, gitu. Ya jangan sampai kita sudah memutuskan memelihara, makan saja nggak dikasih, kandang saja nggak dibersihin, ya dibiarin dia kena penyakit. Nah, sesuai hadis Nabi, sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Robnya. Yang berhak menyiksa makhluk itu hanya Rob saja, kita tidak boleh. Nah, apalagi dipanas-panasin, ya. Ada yang hewan dulu itu disiksa, tidak disembelih dulu, langsung dipanggang. Nah, langsung dipanggang dan dimakan. Nah, banyak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nomor 5 adalah boleh membunuh hewan yang membumbu. Nah, seperti yang dijelaskan di pertama tadi, bahwa kita tidak boleh membunuh membabi buta kecuali beberapa sebab yang syar'i. Ya, salah satunya ini, jika hewan tersebut atau hewan itu berbahaya, ya kita bisa membunuhnya. Jika berbahaya dan dekat kita, ya bukan berburu. Kalau di rumah kita ada ular, kita nggak apa-apa membunuh. Kalau di kantor kita ada kalajeng, nggak apa-apa membunuh. Kalau tidak dilarang. Wah, ini sabda Nabi, kita harus membunuh hewan buas. Saya harus pergi ke hutan untuk nembaki serigala, memburu burung gagak, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kita hanya kalau hanya mengganggu dan membahayakan kita saja, kita nggak boleh nyari-nyari. Ya, nanti varietasnya hilang. Ya, gara-gara seperti ini kita bulu ular semua, terus yang makan tikus siapa? Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang nomor 5. Sekarang yang selanjutnya adalah ke tanaman, merawat tanaman. Yang pertama, hadis Nabi adalah tidak menebang sembarangan. Nah, ini jelas. Kalau tumbuhan kita potong semua, oksigen dari mana? Kita makan dari apa? Padi, masa kita bisa makan selain padi? Kentang juga nggak ada semuanya.
kita makan apa? Sumber karbohidrat terbesar ada di tumbuhan. Kalau kita habiskan semua, kita dapat apa? Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah merawat tanaman, berupaya untuk melestarikan tanaman. Nah, sesuai hadis Nabi ini, Rasulullah jika hari kiamat telah tegak, sedang di tengah kalian ada di antara terdapat bibit atau benih pohon kurma, maka tanamlah. Nah, arti dari hadis ini apa? Rasulullah saja menyuruh ke kita, meskipun kita dalam kondisi panik kiamat, kalau kita punya tumbuhan di tangan kita, tanam. Nah, Islam mengajarkan seperti ini, melestarikan tumbuhan sampai akhir hayat, sampai zaman akhir. Nah, itu ditanam. Yang selanjutnya adalah merawat tanaman. Yang ketiga adalah memanfaatkan tanaman dan mengambil sesuai kebutuhan. Jelas ini, kita hidup di dunia berdampingan dengan hewan dan tumbuhan. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik itu dagingnya, buahnya, kayunya, akarnya, dan sebagainya. Kita boleh memanfaatkannya. Cuma ya itu tadi, kita jangan gegabah, kita jangan murka, ngambil tanpa batas, tidak diperhitungkan seperti dahulu, dibantai. Nah, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah membayar zakat tanaman. Untuk zakat sendiri untuk tanaman akan lebih jelas nanti dibahas di MTS atau di SMP. Nah, ini mengenai apa? Jika kepemilikan kita terhadap tanaman, nah itu sesuai nisabnya banyak. Ya, contoh seperti pertanian dan perkebunan. Nah, itu nanti perhitungannya zakatnya beda lagi antara yang disiram pakai air hujan dan disiram pakai air sumur. Perhitungan zakatnya akan beda. Lebih jelasnya nanti di MTS atau di SMP. Nah, selanjutnya adalah tidak membuang hajat di bawah pohon. Nah, kenapa? Hadis ini keluar, ya kan? Hadis dari Nabi Muhammad keluar, dilihat dari kondisi Arab waktu itu, padang pasir, ya kan? Tumbuhan jarang banget. Kalaupun ada, tentu manfaatnya sangat besar. Tumbuhan di tengah padang pasir, mulai dari untuk berteduh, baik itu manusia ataupun hewan. Nah, kalau kita kencingin pohon tersebut, nah orang safar dari jauh, saudagar dari jauh, mau beristirahat karena terik matahari, terus ada bau kencing, apakah nikmat berteduh di situ? Nah, salah satunya seperti itu. Kita dilarang untuk membuang hajat di bawah pohon secara sembarangan. Nah, inti dari merawat tumbuhan dan menyayangi hewan itu intinya adalah satu. Apakah itu? Yakni adalah melestarikan lingkungan, melestarikan alam, menjaga bumi. Itu intinya, sesuai dengan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi. Yang saya terangkan tadi, lima dari yang menyayangi hewan dan merawat tumbuhan. Nah, untuk melestarikan lingkungan ini, nah, contoh apabila kita tidak menyayangi hewan, kita membantai semua hewan. Contoh, ini ada kasus nyata di Cina waktu masih pemerintahannya dipimpin oleh Mao Zedong. Nah, RRC dulu. Nah, itu pernah terjadi kelaparan. Banyak orang-orang nggak bisa makan. Gandum, padi, jagungnya gagal panen semua. Nah, Mao Zedong ini menganggap bahwa kegagalan panen diakibatkan oleh burung pipit. Nah, jadi pemerintahan Mao Zedong di Cina dulu pernah memberikan instruksi ke warganya supaya memburu burung pipit habis-habisan, dihargai mahal kalau bisa memburu burung pipit. Akhirnya apa? Apakah tumbuhan gandum dan padinya semakin melimpah? Justru tidak. Justru akan ada tahap bencana baru, kelaparan dan keracunan. Loh, kok bisa? Setelah burung pipit ini punah di sana, habis lah istilahnya, bukan punah.
populasi belalang semakin meningkat. Belalang kan juga makan tumbuhan, merusak tanaman padi dan gandum. Belum lagi kotorannya ikut termakan oleh manusia, jadinya keracunan. Ini yang rugi siapa? Ya manusianya sendiri. Selanjutnya ada, ini bukan masalah kelaparan, di sini adalah karena perang. Ada perang waktu itu koloni berhadapan dengan suku Indian. Nah, si koloni ini punya strategi untuk menghabisi semua pasokan makanan suku Indian. Apa itu? Bison. Jadi gambar di sini ada warna putih-putih, ini kepala bison dibantai. Supaya apa? Suku Indian kelaparan. Jadi koloni bisa memenangkan perang melawan suku Indian. Dampaknya apa? Ya populasi bison turun. Nah, makanan juga semakin sulit. Nah, si koloninya juga kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, karena sumber protein dari bisonnya berkurang. Ini yang hewan. Ada lagi yang tumbuhan. Nah, ini kisah nyata di negara kita. Ini data yang saya ambil dari Kompas. Ini adalah foto peta Pulau Kalimantan atau Borneo di tahun 1950 sampai 2020. Kita bisa lihat yang 1950 masih hijau. Nah, Pulau Borneo di Indonesia itu terkelar di seluruh dunia, disebut sebagai Zamrud. Dilihat dari planet itu tampak hijau kehitaman. Artinya apa? Di situ banyak tumbuhan. Nah, tapi lihat sekarang kita di tahun 2020. Tidak ada 50%-nya hijaunya. Hanya ada di tengah, itu pun jarang-jarang. Berarti tumbuhan di pojok-pojok sini sudah hampir dipastikan hilang. Padahal Pulau Borneo itu sudah didaftarkan di warisan dunia UNESCO sebagai hutan tropis terbesar. Nah, tapi kalau seperti ini, apakah bisa disebut dengan terbesar? Di sana ada banyak flora dan fauna yang belum bisa terjelajahi. Sampai pedalaman belum bisa dijelajahi. Nah, kalau sudah dihancurkan seperti ini habitat hewan dan tumbuhannya, jangankan hewan yang sudah kita ketahui, yang belum kita ketahui apakah nanti bisa hidup. Nah, tinggal segini, nggak segini loh. Di sini ada kera besar. Apa itu? Orangutan. Kera besar yang saya ketahui cuma ada 2 di dunia, gorila sama orangutan. Nah, kalau seperti ini hutan atau habitat mereka sudah tidak ada, apakah mungkin kita menaruh orangutan di hotel? Apakah mungkin kita menaruh gajah di kos-kosan? Apakah mungkin kita menaruh biawak di apartemen? Mungkin. Apakah mereka nyaman di situ? Mereka bukan manusia. Tentu dengan lingkungan yang baru mereka juga kurang bisa luas. Yang dikurung saja seperti ikan ingin berenang bebas, apalagi gajah cuma ditaruh kos-kosan. Apa ya enak mereka? Nah, seperti itu. Jadi dampaknya apa sih kalau kita jadi khalifah? Seperti yang dijelaskan tadi, semua yang terjadi di bumi ini selain karena Allah berkehendak, gitu, itu juga tergantung kita. Kita tidak bisa menyalahkan hujan. Seperti yang baru-barusan ini di Jakarta, banyak tokoh yang mengatakan, wah ini di Kalimantan sama di Jakarta, banyak yang menyalahkan, wah ini karena faktor hujan deras, kita kena banjir, kita kena longsor. Tidak bisa. Apakah jika kita mampu, kita mau menahan hujan? Ya nggak bisa. Yang kita kerjakan adalah semampu kita. Apa itu? Ya reboisasi, memperbanyak tumbuhan, untuk bertani sistem terasering, seperti itu toh. Kita nggak bisa menahan hujan. Nah, ini tergantung kitanya. Kalau kita sudah tidak akrab dengan alam, ya kita pun tidak akan diakrabin oleh alam. Hukum sebab akibat. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah karena kita sudah belajar mbok yo dengan bahasa Jawanya, kita sudah bisa beradab dan berakhlak di dunia ini, baik terhadap sesama manusia, hewan ataupun tumbuhan. Pelajaran ini bukan hanya saat kalian saja loh ya. Ini ada sejak mbah-mbah kalian dulu sudah diajarin. Tapi nyatanya apa? Yang berkuasa sekarang
yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pabrik, kenapa tidak diambil pelajaran ini? Nah, secara tidak langsung kita tersirat bahwa ijazah itu tidak penting, sekolah tinggi itu tidak penting. Dilihat seperti ini, mereka apakah yang membabat hutan Kalimantan menjadikan perkebunan kelapa sawit, apakah mereka tidak pinter? Apakah mereka tidak punya kekuasaan? Apakah mereka tidak punya kekayaan? Punya. Lah kenapa kok mereka membantai atau membabat semua hutan di Kalimantan? Ya karena rakus itu tadi. Karena tamak. Kita tidak punya semacam stop diri, nafsunya terlalu besar. Nah, dan seburuk-buruk manusia itu menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Seperti itu. Nah, saya harap meskipun nilai kalian buruk ya untuk ujian, setidaknya akhlak kalian baik. Cerminan manusia ya akhlak ini. Kalian nggak mungkin loh ke warung terus ijazahku loh Rek, bijine apik kabeh, aku juara sisi terus. Nggak penting, Anda penting. Yang penting adalah saat kalian berakhlak di kehidupannya nyata. Nah, mungkin untuk akidah akhlak kali ini cukup sekian ya. Ini adalah materi terakhir. Tolong dipersiapkan. Selanjutnya seperti yang saya bilang bahwa kita akan bermain di soal-soal menujupat dan ujian akhir sekolah. Ya. Saya tutup untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.